Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu, alhamdulillah wonten enjang punika kula panjenengan saged makempal silaturahim thalaqul ilmi wonten ing wulan suci. Mugi-mugi saestu kula lan panjenengan dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah ningkataken iman lan takwa kula panjenengan kanthi sregep anggenipun thalaqul ilmi. Nggih. Niki mengke materine rada akeh. Kula tak tonton ki wajah do luyu kabeh. Pun tesih sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Nggih. Niki posone niki tambah lemes napa tambah semangat? Semangat nggih. Terus ngitung-ngitung untuk fitrah ya. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, sesuai dengan permohonan dari panitia, nanti kita akan mulai ngaji enjang punika babakan zakat fitrah kalian sholat id. Kersanipun tambah pangertosan kula panjenengan kaitanipun amalan punika nggih. Yang pertama, dasar utama nggih, dasar utama tentang zakat itu adalah dalam surat At-Taubah ayat 60. Jadi surat At-Taubah ayat 60 ini adalah dasar umum kangge napa babakan zakat, sedekah dan infak. Nah, nanti tinggal dilihat dari sisi mana. Meskipun di sini dikatakan innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah. Nah, kalimat sedekah di sini bisa dipahami sebagai zakat. Baik zakat mal maupun zakat fitrah. Ini istilah dasar umumnya nih. Maka ayat ini menjadi dasar bahwa zakat fitrah harus disalurkan kepada 8 asnaf yang disebutkan di atas, bukan hanya fakir miskin. Ini dasar umumnya dulu. Nah, tapi nanti ada hadis-hadis yang lain di antara 8 asnaf tadi, okay, fakir, miskin, dan seterusnya, mu'alaf, nanti kita bahas juga. Tapi ada yang perlu diprioritaskan, sing didhisikne. Nah, gitu nih. Nek zakat fitrah tadi 8 asnaf punya hak untuk menerima, tapi di hadis lain mengatakan yang lebih diutamakan itu adalah fakir miskin. Nanti ada dalil-dalilnya nggih. Nah, di ini surat At-Taubah ayat 8 Bapak Ibu, ayat 8. Sing badhe nyatet monggo, sing ora dicatet yo dieling-eling senajan kok kene wis lali ya. Lali. Nah, Rasulullah SAW ngendika, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rasulullah ngendika mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi yang berpuasa, menyempurnakan puasane awake dhewe. Kadang-kadang panjenengan tadarusane ngrasani to, esuk-esuk tadarus, wah khatam sak juz ning ngrasani. Awan meneh rasani, sore arep buka karo nunggu buka rasani. Nah, ini. Nah, secara tidak sengaja hal-hal seperti ini itu bisa dibersihkan ya dengan apa? Zakat
Artinya amalan-amalan perbuatan yang sia-sia dan kotor serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Nah, ini catatan. Di sini berarti prioritasnya kepada orang miskin. Nanti definisi ini pengertian orang miskin, fakir kaya napa mangke nggih. Nah, maka siapa yang menunaikannya sebelum sholat, artinya sebelum sholat Idul Fitri dimulai, maka zakatnya diterima, dihitung namanya zakat fitrah. Dan siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Berarti sedekah biasa boten bernilai zakat fitrah. Mula atos-atos kalau mau membagi zakat fitrah, usahakan sebelum sholat Id mulai. Nah ini makanya kalau memang mau memberikan, biasanya kadang-kadang panitia rodok terteledor, mereka mungkin banyak belum sempat dibagikan. Nah ini hati-hati, khusus untuk panitia, karena mungkin yang berzakat muzakinya sudah diberikan sebelumnya. Dulu ada kasus, nah urung diderne, rencananya mau dikasih ke panti mana gitu, tapi ternyata belum diantar. Akhirnya sampai sorenya baru ketahuan kalau belum diedarkan. Nah ini makanya panitia harus hati-hati. Maka usahakan naik kepengin enak itu ya, enaknya misalkan besok lebaran ya hari ini sudah dibagikan. Lebih lebih ayem. Jadi H-1 itu sudah selesai, clear. Kalau ada yang mau zakat fitrah jangan tidak mampu ya bilang tidak mampu, biar diedarkan sendiri bagi yang berzakat. Umpamanya gitu lebih lebih nyaman panitia. Makanya ini harus. Nah sebenarnya memang ada waktu-waktu yang bagus. Ada pendapat yang mengatakan habis, jadi setelah sholat maghrib sampai sebelum sholat Id dilakukan. Misalkan habis subuh, gitu ya, itu boleh dibagikan. Nah, umpamanya gitu. Tapi nek kon ngoten niku panitia kan ra mungkin genting ngurusi sholat Id kok nggih. Nah ini, makanya kalau pribadi monggo. Nah ini jadi intinya jangan sampai kita membayarkan zakat fitrah setelah sholat Id. Maka batasnya sebelum sholat Id harus sudah dibagikan. Oh, ini catatan penting. Sementara hadis saking Umar, saking Umar, ani bin Umar, qala faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin. Nah ini dari hadis Umar, Rasulullah ngendika mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok. 1 sok itu ngeten cara tangan sing ngeten. 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum, ausokan min syair, gandum atau kurma. Tapi ingat, karena makanan pokok dulu zaman Rasulullah itu kurma dan gandum. Nah nanti kalau di Indonesia tentunya makanan pokok pada umumnya beras. Nah nanti ukuran 1 sok itu berapa? Mungkin jenengan enek sing ngomong 2,5, enek 28, ono telu. Lah nanti kita bahas di sini menurut tarjih Muhammadiyah seperti apa. Alal abdi wal khurri. Jadi gandum atau makanan pokok tadi, kalau zaman Rasulullah ada gandum, ada kurma. Nah, setiap hamba saya maupun yang merdeka, lagi syaratnya. Syaratnya itu tadi hamba saya orang merdeka laki-laki maupun perempuan, alal abdi wal khurri wal dzakari wal unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimin. Syaratnya nek wong muslim baik itu laki-laki perempuan kemudian merdeka artinya ya hamba. Ya ini semua anak kecil
Nah itu kudu di zakati bagi yang sudah mampu. Lah nek sing diarani anak kecil itu gimana? Ada sebelum matahari tenggelam. Nah kan gitu. Jadi nanti saya terangkan juga yang itu nggih. Dan beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Jadi kalau ini malah pokoknya sadurunge orang-orang berangkat sholat Id itu sudah dikasih dengan harapan apa? Jika ada masyarakat umat Islam yang tidak mempunyai tidak bisa ikut bergembira karena ada kesulitan masalah hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan, dia sudah mendapatkan sehingga bisa ikut bergembira. Nah ini makanya ini penting mempertegas tadi ya Bapak dan Ibu kaitannya dengan waktunya dan siapa yang dizakati, ukurannya. Nah tadi ukurannya satu sok. Hadis riwayat Ibnu Abbas ugi ngendikaken An-Nabi sallallahu alaihi wasallam faradha zakat al-fitri tuhratal lis-shaimi minal lagwi war rafasi wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla sholati fa hiya zakatul maqbulah wa man addaha ba'da sholati fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Ini sama dengan hadis yang atas tadi. Nek sampai ditunaikan bar sholat kuwi nggur dadi sedekah biasa, tidak bernilai zakat fitrah. Nah, jadi kan fungsinya pun benten ya, pun benten. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri juga mengatakan kunna nukhriju zakat al-fitri so'an min ta'am aw so'an min sya'ir aw so'an min tamrin aw so'an min aqid aw so'an min zabid. Kami dahulu mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sok dari makanan pokok, atau satu sok dari gandum, atau satu sok dari kurma, atau satu sok dari keju, atau satu sok dari kismis. Bapak dan Ibu, cuma di sini nanti yang perlu dicatat, sing diarani makanan pokok jenengan itu ya yang setiap hari dimakan ya. Ojo istilahnya apa? Ora jujur yang awake dhewe. Contohnya ngeten. Jenengan nek dahar nganggo beras jatah, kadang-kadang mboten kersa atau enten sing mboten kersa. Wah, malah itu beras jatah didol. Terus ditukokne beras enak. Yo nak berarti jenengan sing didahar kan berase enak. Yo engko nek zakat fitrah yo aja ngono to yo. Nggih, barang zakat fitrah diwehne nganggo beras jatah. Nah, ini jenenge ngene iki jenenge ora jujur ning awake dhewe. Mula nek jenengan biasane sing dimasak ya misalkan, "Oh, aku seneng aku raja lele." Ya usahakanlah nanti ya untuk zakat fitrah nggih raja lele. Kan ngoten. Nek sempat ya jenengan sempat. Nek mentik dicampur sempat, ya mungkin mentik campur sempat. Makanya kan gitu, enten lho tiyang niku kepen sempat, ning kurang wangi, kurang lemes dicampur karo. Nah, istilah jenenge napa? Beras dioplos, ning ora BBM dioplos ya. Nah, ini berasnya dioplos. Nah, ya monggo, tapi yang biasa kita makan nih, yang biasa kita makan. Jadi ojo nanti wani jenenge urip niku wah sing mangan enak-enak bareng digo zakat di. Nah ini untuk Allah pilihlah yang terbaik. Lho pripun Pak nek diwene sing sae. Misalnya jenengan sempat kok malah mampari raja lil boleh. Boleh nggih, boleh mengambilkan yang terbaik. Nah, dipun lajengaken Bapak dan Ibu. Ketika zakat dibawa kepada Rasulullah, beliau bersabda, ambillah dan berikanlah kepada fakir miskin di antara kamu. Nah tadi untuk memperkuat kaitannya apa? Kaitannya dengan dalil yang berhubungan prioritas zakat fitrah itu adalah untuk fakir miskin. Dengan harapan apa? Biar mereka ikut bahagia di saat umat Islam bahagia dengan Idul Fitri.
Makanya utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatis shadaqati faqala khuduha faj'aluha fi fuqara'i ahlikum. Nah ini jadi dasar untuk diprioritaskan kepada fakir miskin, salah satunya hadis itu, yaitu ketika zakat dibawa kepada Rasulullah, beliau bersabda, ambillah dan berikan kepada fakir miskin di antara kalian. Nah ini yang jadi catatan Bapak Ibu, ada bahasa yang kaitannya fakir miskin di antara kalian. Ini ada yang memberikan penegasan pemahaman kalian itu maksudnya sesama muslim. Paham Pak? Kalau jenengan nih apa? Idul Kurban itu kan ibadah sosialnya, daging-dagingnya kan boleh dibelikan kepada non muslim. Nggih, niki dicatat lho nggih. Nah, tapi nek zakat fitrah di sini ditegaskan adalah fakir miskin di antara kalian. Kalian kembali pada siapa? Orang-orang Islam. Nah, ini kalau zakat fitrah diusahakan ke situ Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau bagikan ya saudara-saudara kita sesama muslim. Ini yang lebih ditegaskan dalam hadis tersebut. Maka dari hadis di atas itu dapat disimpulkan di antara satu, zakat fitrah wajib diberikan pada fakir miskin sebelum sholat Id. Lah kapan mulainya? Nah ini nanti ada beberapa pendapat yang ngendikakan mulai 1 Ramadan juga boleh. Kemudian H-7 boleh. Setelah sholat maghrib terakhir Ramadan juga boleh, dan seterusnya. Nanti ada pahaman. Yang penting ya itu jangan sampai diberikan setelah sholat Id. Pendistribusian ya, kemudian pembagiannya, pendistribusiannya itu lebih diutamakan kepada orang-orang yang membutuhkan di antara sekitar. Jadi misalkan masjid sini yang zakat ya orang sekitar masjid sini, ya usahakan prioritasnya adalah kepada mereka di sekitar itu dulu. Nah, nek sekitar mriki pun boten enten, lah itu sudah beda, oke? Bisa dipindah ke daerah lain. Jadi lingkungan sekitar itu tolong itu diprioritaskan fakir miskinnya. Kemudian bentuk zakat fitrah yang disunahkan adalah makanan pokok. Nah, seperti gandum, kurma, keju ya kita beras. Pripun Pak? Kalau nanti zakat fitrahnya itu berupa uang. Ya, misalkan nek rego sempat niku regane pinten, kalau kali 2,5 berarti kalikan. Misalkan nek 10.000 berarti 20.000 kan gitu. Nah, ini. Lah apa boleh nanti dibagikan dengan uang? Nah, ternyata ada beberapa pendapat nanti nggih. Ya, ada beberapa pendapat. Nah, kalau panitia diberi uang, ada yang mengatakan nanti uang ini dibelikan beras sesuai dengan wujud apa itu ujubnya itu siapa niatnya yang zakat. Misalkan datang, Pak saya mau zakat fitrah. Lah Bapak mau, makanya panitia itu di situ bisa ditulis itu harga beras sempat berapa, harga beras rojo lele, kemudian ada lagi mentek wangi mamanya nggih. Nah, nanti yang datang biar milih, oh saya mau zakat ini yang biasa saya paham rojo lele, oh berarti harganya per kilo sekian. Berarti dia kalau bayar uang tinggal kalikan berapa. Satu orang 2,5, berarti kalau dia punya tanggungan di rumah 5, tinggal kalikan 5 lagi. Gitu nggih Bapak dan Ibu. Nah ini hadis ini menunjukkan bahwa zakat fitrah terutama ditujukan kepada kaum miskin, fakir miskin, ya. Meskipun ya pendistribusiannya boleh dengan 8 asnaf tadi, tapi prioritasnya di sana. Nah, bagaimana menurut Tarjih Muhammadiyah? Ya. Nah, tentu
Muhammadiyah juga punya apa istilahnya pendapat. Nah, menurut Muhammadiyah bahwa distribusi zakat fitrah secara umum merujuk kepada 8 asnaf tadi. Ini cacai 8 niku, fakir, miskin, mu'alaf, gharib dan macam-macam nanti kita sampaikan. Tapi tetap diutamakan yang fakir, miskin. Nah ini, makanya ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kenapa alasannya? Alasannya zakat fitrah wajib setiap muslim, baik merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa. Maksudnya zakat fitrah itu Bapak dan Ibu, misalnya ini sebagai kepala keluarga, Bapak punya kepala keluarga, kemudian di situ punya, karena hamba sahaya ini nek saat ini kan buatan enten ten Indonesia nih, misalkan di istilah ART lah, asisten rumah tangga, utawa nek wong mriki ngarani napa? Pembantu mamanya nggih. Berarti nanti tanggungannya ini tuan rumahnya. Jadi misalkan saya punya keluarga, suami, istri, anak 2 misalkan, kemudian ditambah 1 rumah tangga, pembantu rumah tangga. Berarti ada berapa? 5. Nah kan gitu. Meskipun masih kecil, baru lahir, selama dia tadi lahirnya belum matahari tenggelam, nah itu dihitung. Nah ini. Ataupun kalau dia masih hidup sampai matahari tenggelam, ini kok nek mau bar maghrib ampun sedo, lha kuwi serasa dihitung. Nah nanti ada ketemunya gitu, nggih. Nah ini jadi itu kewajibannya. Nah tapi muncul pertanyaan, karena nanti orang yang berzakat fitrah itu adalah mereka yang mempunyai sisa makan semalam dan sehari besok. Kira-kira wong mriki enten boten blas ra duwe beras, ra duwe apa-apa, dienggo mangan sewengi ku karo sesuk ten kinten mboten niku. Nah, mboten nggih. Lah berarti nek mboten napa kenging anu Pak? Kenging perintah zakat. Berarti jenengan kenging perintah zakat. Nah terus persoalannya, tapi kalau saged zakat namun nggih wong siji padahal sak omah isine wong 5. Berarti jenengan zakatnya ya siji wae. Aja terus sing papat mah golekne utangan, rasa. Kan ada dulu pernah tanya, "Pripun Pak kalau zakat fitrah nggih utang?" Rasa utang kowe iku nek ora duwe malah diwenehi. Jadi dalam zakat fitrah ini dia berzakat tapi bisa menerima zakatnya lagi. Bukan zakatnya dia ya maksudnya. Dia berzakat tapi dia punya hak untuk mendapatkan zakat fitrah, tapi bukan dari zakatnya sendiri. Ya mungkin dari orang lain. Jadi misalkan tadi ada orang tua yang berzakat jane keluargane 5. Tapi ternyata sudah memenuhi syarat untuk zakat, tapi mampunya hanya 1. Dia zakatnya 2,5 kilogram, mungkin nanti dia akan mendapat lebih banyak karena dia berstatus sebagai fakir miskin atau 8 asnaf tadi. Nah kan gitu. Itulah indahnya Islam di situ Pak. Jadi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah ini. Bentuk zakat fitrah yang diberikan adalah dalam bentuk makanan pokok. Seperti tadi sudah saya sampaikan. Waktu menunaikan zakat fitrah adalah sebelum Idul Fitri. Kemudian tujuan utama zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, yaitu para fakir miskin. Nah, tentunya dalam tarjih Muhammadiyah tadi juga disampaikan kaitannya dengan fitrah, masalah pembagiannya tadi tidak hanya pada fakir miskin, tapi juga kepada 8 asnaf yang lain, tapi yang diprioritaskan adalah fakir miskin. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, nah kita lanjutkan nanti kalau masih ada waktu pandangan-pandangan para ulama ya yang kaitannya pembagian zakat tadi. Nah, waktu pembagian zakat memang ada pendapat-pendapat diantaranya mazhab Hanafi itu boleh diberikan sejak awal Ramadan.
Berarti mulai pertama Ramadan itu boleh, ya, boleh apa dibagikan, ya. Nah, lebih utama sampai apa? Tetapi yang utama adalah sebelum sholat Id. Jika terlambat tidak wajib dikeluarkan, sebagai utang harus dibayar, ya. Jadi kalau terlambat dia tetap apa? Wajib dikeluarkan sebagai utang yang harus dibayar menurut pendapat Hanafi. Sedangkan madhab Maliki, waktu terbaik sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Bapak, jadi kalau menurut madhab Maliki sehari atau 2 hari sebelum sholat Id. Berarti Hamin 2, Hamin 1. Mungkin jenengan sebagai panitia enak yang ini. Mergo mungkin nek wis wayahe sholat Id dan jenengan wis ora ribet meneh. Jadi sehari 2 hari sebelum hari H, ya setidaknya maghrib selesai lah. Ya, maksimal ya isya itu sudah selesai. Jenengan mungkin tinggal konsentrasi untuk mengagungkan asma Allah, kan gitu. Nah, kemudian sedangkan madhab Syafi'i boleh dimulai sejak Ramadan, tetapi yang paling utama adalah sebelum sholat Idul Fitri. Ini hampir sama dengan Hanafi, haram menunda pembayaran setelah Idul Fitri tanpa alasan yang sah. Sampai di sini katakan haram tanpa alasan yang jelas. Makanya panitia harus berhati-hati kalau memang bertugas untuk membagikannya. Sedangkan menurut Hambali, waktu yang paling utama adalah malam dan pagi sebelum sholat Id. Jadi setelah maghrib, Pak, ini menurut Hambali, setelah maghrib berarti kan sudah selesai puasanya. Nah, itu zakatnya yang paling utama diberikan setelah itu, setelah maghrib sampai nanti apa? Sebelum sholat Id. Ya bar subuh lah. Pokoknya sebelum orang berangkat ke lapangan itu kalau bisa sudah clear, selesai. Ini menurut Hambali lebih apa? Lebih afdol, lebih utama. Tapi dia memang bagiannya diri. Nah, nek panitia mungkin kita rasa sanggup ya. Mungkin, nggih. Oh, Ji. Ya, PA. Di masyarakat kita itu kan sebenarnya mereka mampu berzakat. Ya punya beras lah untuk bayar zakat. Akan tetapi pandangan secara umum dari segi sosial itu mereka masuk termasuk orang miskin lah. Iya, betul. Itu kan itu apa boleh menerima pembagian ya, itu betul. apa tidak? Boleh dijelaskan. Ya baik. Jadi tadi saya sampaikan yang dari awal bahwasanya orang tadi punya kemampuan untuk zakat fitrah. Betul ya, Pak? Karena zakat fitrah itu, orang yang berkewajiban zakat fitrah itu dia punya sisa makanan kebutuhan sehari-hari itu semalam dan besok sehari. Kira-kira wong mriki kentekan beras mboten. Mboten to nggih. Artinya jenengan sing duwe sisa dimakan kubengi karo dimakan sesuk, berarti saya sisa. Nah kan gitu. Kalau masih ada sisa seperti itu, berarti dia berzakat fitrah. Tapi pada satu sisi masyarakat memandang bahwasanya mereka itu adalah fakir miskin, sehingga dia dapat menerima zakat fitrah. Nah, sekarang sing perlu dicatat jenengan, sing diarani fakir miskin niku napa lak ngoten? Nah, sing dicatat niku sih. Fakir di sini penjelasannya adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kembali ini nggih. Jadi orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan, namanya apa lah? Nyambut gawe direwangi bonangi sedina nyambut gawe. Tapi ora cukup kanggo ngopeni kebutuhan. Makan keluarga, sandang, Pak. Ya ini yang paling pokok kan itu.
Kemudian yang kedua, mereka kesulitan mencukupi makanan, pakaian, tempat tinggal. Mungkin nggak ada orang nyambut gawe ini kurang cukup dinggo keluarga enten betul. Enten nggih. Lah nek enek keluarga kok sampai kesulitan menghidupi keluarga nih jane ya wis nyambut gawe. Ning gaweane kuwi ora cukup dinggo ngopeni keluarga. Tapi dia tidak cukup untuk ngopeni keluarga itu ning mungkin pada malam harinya akhir Ramadan ki jek iso nyukupi sewengi karo sedina. Lah dia berarti juga ikut zakat fitrah. Nah, orang seperti ini berarti dia punya hak untuk menerima zakat fitrah meskipun dia juga zakat. Nah, nggih. Jadi wong zakat fitrah kuwi kena entuk zakat fitrah ya dengan catatan dia masuk kriteria fakir miskin. Nah, tadi kalau definisinya fakir kan gitu. Nah, makanya yo memang orang lain itu susah Pak menilai wong iki masuk fakir apa orang itu niku jane sing ngerti ki awake dhewe wong-wong yo sawang sinawang. Rumangsane iki wong iki jane iki wong sugih nek jebule fakir. Ning bareng diarani fakir jebule sugih. Makanya definisi ini kalau sampai sih. Nah, sedang miskin itu apa? Orang ya ini tadi contoh ya, contoh fakir tadi. Lansia tanpa penghasilan. Enten mboten? Wis tuwa, wis ra kuat nyambut gawe ya ora iso nyambut gawe. Berarti tidak punya penghasilan dan tidak ada yang bertanggung jawab. Kan bisa orang tua orang yang bergawe ning dopene anake sugih. Lah wong tua iki tidak termasuk karena sudah ada yang nanggung. Yang nanggung siapa? Anaknya yang kaya. Oh saiki akeh lho wong tua orang yang bergawe ning anake dadi bos. Nah, ojo terus ini termasuk lansia orang yang bergawe. Nah, kecuali dia yang bergawe, orang yang bergawe orang enek sing ngurusi. Tapi kalau anaknya kaya ya cukup mampu ya lain persoalannya. Dan bahkan zakatnya orang tua tadi itu sing nanggung sinten? Anaknya. Nah, kan gitu. Jadi terus apalagi orang yang sakit parah dan tidak mampu bekerja. Mungkin ada ini di kampung ya. Dia sebagai kepala keluarga loro. Oke. Akhirnya dia tidak bisa menghidupi keluarga. Nah ini itu contoh fakir. Yang miskin, orang yang memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yo pegawai ini keracun misalnya begini. Ya, misalnya dia pegawai tetap. Kalau tadi kan tidak tetap ya pekerjaannya fakir tadi. Tapi kalau yang bawah ini wis nyambut gawe tetap misalnya pegawai pabrik atau pegawai apa. Tapi penghasilannya misalnya setahun ya apa sesasi gue untuk penghasilan di bawah UMR misalnya apa gue kuwi 750 apa kuwi 1 yuta umpamane gitu. Tapi dia punya tanggungan banyak otomatis ora cukup toh Pak. Atau setidaknya ada guru misalnya. Guru itu kan banyak loh, guru-guru itu gajinya gur 300.000. Saya kadang-kadang menangis saya gajinya guru TK itu malah kadang-kadang gur 250.000. Lagi tuh kok sabun entek no Pak. Ratri montek. Ini jadi untuk. Jadi ini jadi apakah ini juga termasuk? Makanya ini meskipun kita duwe pegawai nyambut gawe tetap, tapi apa? Tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar. Perbedaannya dengan fakir apa? Miskin lebih baik keadaannya dibanding fakir. Nek fakir mau wis gaweane ora aja, ora cukup. Lah nek niki wau sing miskin kuwi duwe gawean aja ning ora cukup. Nah, ini mestinya yang harus dipahami. Makanya kedua-duanya jane asli intinya podo-podo kekurangan. Nah, kekurangan untuk memenuhi kebutuhan.
Contohnya apa? Yang tadi saya katakan, buruh harian dengan penghasilan pas-pasan untuk makanan sehari-hari. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kemiskinan. Ini dasarnya, okay? Dari Abu Dawud. Jadi itu Bapak dan Ibu, sing kaitannya orang-orang apakah itu masuk kriteria fakir miskin. Makanya kasus seperti yang ditanyakan tadi banyak Pak. Lah kuwi iki zakat kok malah mbok wehi, itu banyak yang bertanya gitu. Nggih toh? Lah kuwi zakat fitrah kok mbok baleni nek piye? Loh, memang dia punya kewajiban zakat fitrah karena syaratnya sudah memenuhi tadi, enek sisa makanan, tapi dia masuk golongan fakir miskin. Anda memandangnya orang itu perlu diberi, makanya seperti ini boleh, ya, dengan catatan tadi. Ada lagi yang mau tanyakan, monggo saged WA nopo. Nah, satu sok nanti bisa kita lihat ya. Di dalam Muhammadiyah, ya, menetapkan bahwa ukuran menentukan zakat fitrah adalah satu sok itu 2,5 kg makanan pokok, artinya beras, okay? Kemudian hal ini berdasarkan pemahaman satu sok yang disebutkan dalam hadis lebih mendekati ukuran 2,5 kg jika dikonversi ke dalam beras. Jadi gini Bapak, ada kaidah fikih ya. Meskipun ada yang berpendapat 2,8, kalau Basnas itu berapa? 2,8 berapa? 2,7 ya. Kemudian ada yang berpendapat lagi 3 kg. Jadi ada kaidah fikih, kalau terjadi seperti ini, ambillah yang paling ringan. Karena apa? Islam itu tidak memberi beban yang lebih berat kepada hamba-hamba Allah. Jadi makanya kita bisa mengambil kaidah fikih ini. Kalau 25 ternyata sudah boleh, 28 boleh, 2,8 boleh, 3 boleh, berarti kita bisa mengambil yang paling ringan, 2,5. Dengan harapan apa? Mungkin nesing turah duwite, turah bondone 3 kg pun 2,7 tidak masalah. Tapi bagi mereka yang mungkin ya pas-pasan, nah, mungkin bisa diambil yang paling ringan. Dan Muhammadiyah mengambil ukuran 2,5 kg itu juga sudah melalui analisa yang kuat, ya, analisa yang kuat. Nah, maka monggo, makanya kalau berpedoman di sini 2,5 silakan. Nah, dasar penetapan ukuran zakat fitrah di sini ngendikanipun Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam farodo zakat al fitri so'an min tamrin au so'an min syairin au kulli khurrin au abdin zakarin au unsa minal muslimin. Nah, ini seperti yang awal tadi, ya. Jadi monggo, jadi ini nanti bisa jadi dasar bagi bapak dan ibu untuk mengeluarkan satu sok itu. Nah, dalam kajiannya satu sok dalam hadis di atas diukur dengan takaran timbangan modern, hasilnya mendekati. Jadi sebenarnya malah mendekati apa? 2 kg. Nah, ini. Jadi kalau satu sok digunakan oleh Rasulullah, satu sok nabawi. Jadi satu sok nabawi yang berbeda volumenya dengan satu sok yang dipakai dalam perhitungan liter dalam mazhab yang lain. Jadi makanya dihitungnya tadi bukan liter, tapi kilogram. Nek 1 liter ada yang mengatakan 2,5 kilogram, nek sing sudah berapa ya? 3,1 atau berapa? Banyak mana tuh 1 liter dengan kilogram? Nah, kan itu. Jadi nek jenengan ngitungi nganggo kilogram, makanya menurut pemahaman dalam Tarjih Muhammadiyah 2,5 kilogram itu sudah memenuhi syarat. Nah, kan itu. Insya Allah itu sudah memenuhi syarat. Nah, sekarang syaratnya bagi orang yang
berzakat fitrah. Satu, beragama Islam, jelas. Jadi satu keluarga kok ternyata ada 5 orang, ya, Islamnya 3, kemudian non muslimnya 2, berarti dia punya kewajiban membayarkan zakat fitrah kepala keluarganya itu hanya 3, karena yang 2 tadi kan non muslim misalnya kan gitu, karena syaratnya harus Islam. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan ala kulli muslimin. Mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap muslim. Nah, kemudian yang kedua tadi punya kelebihan makanan pokok pada malam dan hari raya. Berarti hanya semalam sehari, ya. Sudah saya jelaskan tadi. Dasarnya ya wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil afwa. Dan mereka bertanya kepada Muhammad apa yang mereka nafkahkan. Bukanlah nafkahkanlah kelebihan dari keperluanmu. Nah, tadi dalam istiadatnya para ulama ya diperkuat dengan hadis yang lainnya adalah kelebihan 1 malam dan 1 hari di hari Idul Fitri. Seorang wajib menunaikan zakat fitrah jika memiliki kelebihan makanan atau harta yang cukup untuk dirinya dan keluarganya pada malam dan hari raya Idul Fitri. Jika seorang tidak memiliki kelebihan makanan, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ada pertanyaan, Pak, saya mohon penjelasan dari Bapak, jika ada orang tua beragama Islam tapi belum mau sholat dan puasa, apakah anaknya wajib membayar zakat fitrah? Ini oke Pak Tunggale ya? Oke. Orang dikatakan Islam itu kalau sudah apa? Syahadat. Kan gitu. Persoalannya dia orang Islam yang urung menjalankan syariat Islam. Nah ini, makanya jadi kita memandang itu digawe kaku ki yo iso, nek digawe longgar ki yo iso. Jadi gini, makanya pertanyaannya, dan wong tuaku salah ora, poso ora, kan gitu. Tapi kan tetap wong tuamu loh. Terus jenengan narane agamane tetap Islam loh. Nah kan gitu. Makanya dari pengertian ini, maka menurut pendapat saya dan beberapa bacaan yang saya baca itu tetap bisa dizakati. Oke? Ya, dizakati. Yus bismillah harus dongo. Ya Allah, tak zakat fitrah moga-moga pakku dan gelem sholat, gelem poso. Nah kan gitu, nggih. Gelem sholat, gelem poso. Jadi kita ini berprasangka baik saja kepada seseorang itu, nggih. Pada seseorang itu berprasangka baik, termasuk orang tua kita. Bahkan kita, orang tua kita berbeda agama saja kan tetap harus dihormati. Tapi kalau jelas-jelas orang tuanya tidak beragama Islam, berarti dia tidak perlu dizakati. Oke? Itu banyak referensinya. Jadi monggo Pak, nek pancen mekaten jelas-jelas bapak jenengan wis syahadat, wis ngakoni aku Islam, ning urung iso nindakne, urung terbuka hatinya untuk sholat dan puasa, ya mungkin gini loh, enten sing diarani rukun Islam ki enek 5. Nah, berarti dia lagi nyantol siji tok. Iya toh, nyantol siji tok karo salate nyantole nggur salat sunah Idul Fitri Idul Adha. Lho enek to ngono kuwi. Kok salat bendina urung gelem, ning nek Idul Fitri Idul Adha teko sik dhewe klambine anyar, sajadahe anyar, minyak wangi, panggone ngarep dhewe. Ngono kuwi ya oke. Ning aja diseneni. Ya alhamdulillah lah jek gelem nekani Idul Fitri, Idul Adha. Ya muga-muga Pak, engko bar kowe saiki wis sajadah gantenge kaya ngono kuwi, engko bar Idul Fitri ki mbok melu salat 5 waktu nang masjid ngono. Ya asline alhamdulillah mbok tungane engko sesuk mulai engko lah, ya mulai engko dhuwur aku tak melu alhamdulillah. Ngono. Jadi saelek-eleke wong ki aja didongakne elek, tetep dongakno
sae. Bodhe awake dadi wong tuwa sok kadang anake kon salat selila-celile yo. Lho kan lho. Pak seruwet kepen ning masjid nggih, ibadah tenanan, anake ra poso, weh oke. Nah ning kene ora enek ya. Ora enek bedane. Nah gitu loh nggih. Jadi nonton, kita terus berpikir baik terhadap orang lain, pada keluarga, nggih gitu. Mereka nyuwun sewu. Jadi godaan yang paling berat ini aslinya bukan dari luar keluarga, dari keluarga. Misalnya saya nyuruh begini, itu kadang anakku dewe sosok kan ya iso wae. Kon tarawih kok angel metole. Mamanya kan gitu. Nah ini. Jadi itu tetap dia menjadi seorang muslim tapi durung sholat. Memang ada Pak. Jadi sing bedane muslim karo non muslim di sholatnya itu memang ada. Hadisnya itu memang ada. Nggih. Tapi itu kan salah satu indikasi, ciri-ciri. Nah, misalkan jenengan sebagai warga negara Indonesia, ya, misalnya warga negara Indonesia, jenengan yang putih toh Pak, yang Indonesia. Lah ciri wong Indonesia kan enten toh. Yo taat pajak, taat nopo kan itu enten. Nyatane yo enek toh warga Indonesia ning jebule kon pajak yo ora gelem kan yo. Kan gitu. Pajak pit motor ngemplang pirang-pirang yo oke toh. Oke, nek wong kene kan taat nekat apa piye? Lho, kampung-kampung itu kan yo ngerti pit motor bodong kan yo pirang-pirang toh. Nah, padahal kita tetap warga Indonesia. Nah, kita juga punya saudara sesama muslim. Ning enek wong muslim sing wis gelem salat, ya, tapi urung gelem ngaji. Malah enek sing gelem ngaji ning urung gelem salat. Mergo nek ngaji entuk berkat. Kan gitu. Yes, aja elek malah dibombong ben sregep anggone. Monggo nek enten malih enggak apa-apa, nggih. Saya tak singgung masih berapa menit? Waduh, wis entek posone ngene iki mesti kok gebrenen iki ya. Ya ora apa-apa lah sithik ya soal Idul Fitri aja. Nggih. Ini karena penting ya, masih Tajim Muhammadiyah saudara, sholat Idul Fitri ada sunnah muakkadah. Kuwabeh kon moro Pak mendatangi tempat sholat Id, lanang wedok cilik tua sing iso mlaku tekan kono, sing men maupun sing suci kabeh moro. Makanya kon ning lapangan kuwi ben ning kono. Ning ya ngono Bu, tak eling-elingke, nggih, tak elingke. Senajan jenengan ora melu salat ning ngrungokno khotbah. Wadah khotbah dhewe kok. Manggone ning mburi plumpuk. Khotbah dhewe. Wah, aku nek keloro diwene speaker kabeh mesti rame lho Pak ya. Nah, mangrungokne. Nah, yang dikatakan salat Id itu ki gandengane ya salat karo khotbah. Tak eling-eling jamaah kene tak elingke ya, nek salat Idul Fitri kuwi bar salat gandengane karo khotbah. Mula nek mulih nek wis khotibe ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mulia. Ning nek urung bar salat kok terus mulih iki apa jenenge? Apa njaluk diskon separuh piye? Nggih. Nah ini tak elingke, karena banyak begitu itu. Apa ning lapangan? Nggih. Ya bakul lu sosok malah ditunggu, Pak. Ya sing ora bakul malah wis assalamualaikum langsung lunga. Nah ini makanya diselesaikan. Manuto karo sing khotib, nek suwe ya manuto, nek cepet ya alhamdulillah. Aja diinterupsi. Kulo nate wah nek jamaah niku napa khotibe kesuwen kepanasan interupsi to. Wah pun Pak panas yo aja ya. Lah sing celelek meneh malah apa sing jaga sound system kuwi dipateni. Aduh yo aja ngono lah, makane diantisipasi jenengan nek ngakon khotib nggih nek pas khotbah
Id dikandani maksimal Pak 15 menit, 20 menit, 30 menit ngoten. Ora dikandani kok rumasane kok waku aduh diundang kene mosok 10 menit 15 menit rampung. Kok dikira aku ora duwe ilmu, blandang wae sak jam ora rampung-rampung. Nah, ini jadi monggo lah diantisipasi nggih. Yaumul Fitri wa Yaumun Nahri Aiduna Ahlul Islam. Idul Fitri, Idul Adha adalah hari raya bagi kita kaum muslimin. Iki sing diarani seneng-seneng ini seneng-seneng dalam tanda petik ojo terus jadi ugal-ugalan. Gunakanlah kebahagiaan hari raya ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang ini tata cara sholat Id. Rasulullah SAW keluar menuju tanah lapang ya untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, biasanya jenengan naik sholat di sana kan takbir. Jadi takbir pertama itu namanya takbiratul ihram. Baru diikuti dengan takbir yang lainnya sebanyak 7 di rakaat pertama. Berarti nanti nek manghitung lho kok 8. Bener. Karena yang pertama takbiratul ihram. Kemudian yang berikutnya baru takbir. Sebenarnya tidak ada bacaan yang khusus antara takbir 1 dengan takbir berikutnya. Tapi ada yang berijtihad untuk mengambil apa yang dibaca, yang sering dibaca di Muhammadiyah boleh menggunakan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan ada yang menggunakan sholawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad juga ada. Ya. Jadi membaca surat Fatihah, membaca surat Al-A'la dan surat lainnya, ruku, iktidal, sujud, berdiri dan seperti biasa. Yang biasanya tanya itu antara takbir 1 dengan takbir berikutnya yang 7 tadi, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa toh Ibu? Apa jenengan mriki wis latihan toh? Rene mau tak rungokne ketok yo do muni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tak tekono apa Bu? Latihan. Rakaat kedua berarti takbirnya tambah 5. Jadi 7 karo 5. Pripun Pak nek imame lali gur pisan langsung kan enek terjadi. Kuwi rasa protes. Waduh, salate rasa. Jangan gitu. Karena itu adalah apa? Termasuk dari beberapa pendapat. Jadi rasa kanggo, wah, rasa tak salat neh. Enggak apa-apa, itu karena tidak membatalkan sholat. Jadi gur takbirin lah keliru, urung diweni 7. Biasanya yang sering keliru niku napa? Setelah duduk dari sujud itu berdiri, Allahu Akbar rakaat kedua. Sing sering lali itu mriku niku. Nah, terus berarti langsung Fatihah, belum takbir yang 5. Itu tidak membatalkan sholat. Yungkur kelalen. Nah, kan gitu nggih. Kemudian khutbah. Nah, khutbah berbeda dengan sholat Jumat. Khutbahnya dilakukan di belakang. Nah, kemudian sholatnya di depan. Dan boleh tidak pakai duduk di antara 2 khutbah. Jadi pertama nanti khutbah selesai langsung doa salam. Jadi rasa nganggu nopo duduk di antara 2 khutbah. Jadi khutbah pertama selesai dilanjutkan dengan doa. Nah, itu. Kemudian sholat Idul Fitri di rumah pripun? Ada yang pendapat boleh. Berarti ora jamaah. Ya. Sholat dhewe. Lah khutbah piye, Pak? Lah iki sing tak tekoni. Karena sholat dhewe khutbah piye? Mula sing paling ora sakoken pertanyaan yo nyango tanah lapang atau tempat sholat. Iki ora tak jelasne ngono, tak jelasne sedina ora rampung ya. Pripun Pak khutbah nek sholat dhewe? Tidak ada azan, tidak ada iqomah. Tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Id. Kecuali ada yang sholat Id di masjid, sholat tahiyatul masjid. Wah, begitu wong tenanan ngono ya, nang tengah lapang teko
lakone peri dhewe salat sunah. Iki mesti ra melu ngaji ning Sedayu iki. Mulai ngono ya nek sing kaya lho, Pak. Wah, itu salat sunah ya salat sunah mutlak. Waduh, ya wis nek jawabe salat sunah mutlak kan beda meneh kan. Ora tak terangin meneh. Tapi tidak ada kaitannya salat sunah qobliyah ba'diyah itu kan. Jadi langsung saja jenengan mengagungkan asma Allah. Nggih. Ora nek adzan ra nek iqamah. Tuntunan cuma as-sholatu jami'ah. Nek wis arep mulai ini kok. Nah, itu salah satu mengingatkan atau mengajak as-sholatu jami'ah. Salat berjamaah. Tidak ada adzan. Wah, gitu tok buaga ning tengah lapangan adzan. Adzane apa le? Salat Id. Bar ngono komat, wis komat. Apa komat? Lah itu wis arep mulai kok. Mboten sah. Renek tuntunane ngono kuwi ya. Nah, sunahnya apa? Bu, iki wis terakhir. Sunahnya apa? Mandi. Rata wadus sesuk to ya dosa. Wadus sabun wangi, aja sabun lerak. Sabun wangi ya. Nek iso siji dintekne ngono ben wangi ya. Nah, ini makan sebelum berangkat. Kalau Idul Fitri sunahnya sarapan, Pak. Nah, Idul Adha enggak. Yo sarapane jenazah oke-oke lah. Kurma 3 biji, ya toh ngopi, boleh. Nggih. Wah, ning desa kene kan wah sarapane kurma, terus ngopi, roti. Makanan beratnya nanti golek mie ayam ning tutup kabeh. Durung buka. Durung buka ya nekate duwite oke golek warung terus. Nah, ini ya. Makan sebelum berangkat. Ngat-ngat di sunah. Mandi. Pakaian yang terbaik. Terbaik itu tidak harus baru. Arep bodo geger karo anake mergo rebutan lek arep tuku klambi anyar. Ya sing tuwa ki ngalah sithik to lho. Enggak. Ngalah, syukur nek duwe alhamdulillah. Ya apa nek kira-kira rapati putih ya dibetlin nek kok 1 kilo lah ya putih. Ya. Nah, ini memakai pakaian terbaik. Nah, jenengan kan ngerti kira-kira pakaian yang terbaik mana? Mano Pak, sing terbaik ini jas kula zaman nikah. Ya wis ngono nek. Bapak-bapak lho iki ya jas nikah ya tak mono. Mula wong lanang iki sing penting patute. Nah, jek patut ra apa-apa. Nek wong wedok pantese. Ya, wong wedok kuwi nek wis nganggo klambine rada abang, kerudunge ra gelem ijo, ya semi-semi abang. Mula klambi sing paling akeh ganti iki wong wedok. Ya. Kerudunge mang delok ning omah sak lemari to. Minggu iki, minggu iki ngono. Nah, iki wong putri nek bapak-bapak ora, sing penting jek patut. Mula jas sesak jek dienggo. Arep bodoh. Ya, ini kesimpulannya sholat Idul Fitri itu sunnah mu'akkadah. Nah, dilaksanakan di lapangan jika tidak bisa ya mungkin. Nah, bagaimana kalau di masjid? Nabi itu pernah di masjid karena hujan. Memang sunnahnya di tanah lapang karena ada syiar nih, ada syiar. Kemudian kaitannya dengan yang lain, misalkan ya itu tadi tempat sholat itu ya usahakan. Lah pripun? Lah niki mandene ten mriki. Oh, di lapangan nggih, di lapangan monggo. Itu memang sunahnya di lapangan. Karena Nabi itu tidak pernah di masjid kecuali saat hujan. Nah, hujan maksudnya lapang-lapangan yo keadaan. Ini yo delok kahanan nggih. Lapangan iki yo mesti kudu kaya suwe-suwe kan gitu. So, kesimpulan yang terakhir, sholat Id lebih utama di tanah lapang sesuai dengan sunnah Rasul. Boleh dilakukan di masjid jika ada udzur seperti hujan, kondisi darurat dan seterusnya. Prinsip ini dikuatkan dengan hadis-hadis sahih dan kesepakatan para ulama. Pendapat ini selaras dengan pendekatan Muhammadiyah yang berpegang pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta praktek Rasulullah dan para sahabat. Ngoten nggih, Bapak dan Ibu. Nyuwun ngapunten ini enek keluwihan 10 menit nggih. Di ngapura ya Pak ya. Ya, iki poso-poso sing murah hatine ngono ya. Nah, gitu kula nggih nyuwun
ngapura sih. Nggih, ngapura sih, monggo digunakan sebaik-baiknya. Idul Fitri, hari kemenangan panjenengan bisa digunakan untuk hal-hal yang baik. Mudah-mudahan lebih baik. Nah kan gitu. Harapannya adalah setelah Ramadan, setelah puasa, kita lebih baik iman dan takwa kita, tambah semangat, agene ngaji dan seterusnya. Itu nggih yang saya aturaken, nuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. Kalau ada yang tanya boleh nanti di WA atau apa, enggak masalah. Nasrul minallah wa fatun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran dumateng Bapak Ustaz Haji Arif Nasruddin Ashafi kang sampun paring tausiah dumateng kula panjenengan sedaya. Mugi saged manfaati dhateng sanubari nambahi keimanan ketakwaan kula panjenengan sedaya dhateng sampun Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kunturipun dereken sugeng kuntur mugi mangke rahi wilujeng ngantos mugi dalem sowan-sowan.